Shalom jemaat Tuhan. Ada maksud dari Tuhan di dalam penderitaan. Tidak mungkin penderitaan diizinkan oleh Tuhan mendatangi kita tanpa maksud tertentu. Maksud tertentu pasti diadakan dari penderitaan itu. Tentu maksud yang pertama yang Tuhan inginkan mengapa kita mengalami penderitaan adalah bahwa ada didikan. Tuhan ingin mendidik kita. Berikut adalah 5 didikan Tuhan yang dapat dipetik dari pengalaman penderitaan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, ujian dan kesabaran, bahwa Tuhan ingin mendidik kita supaya kita sabar, membentuk karakter kita menjadi sabar. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, penghiburan dan kasih Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 dijelaskan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Nah, di saat kita mengalami penderitaan, pengalaman penderitaan membuat hati kita merasakan kasih dan kehadiran Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah yang penuh penghiburan. Dia menghibur kita dalam segala kesesakan kita, sehingga kita dapat menghiburkan mereka yang berada dalam kesesakan dengan penghiburan yang kita diterima dari Allah. Saudara, karena kita merasakan penghiburan dari Tuhan, kita menjadi bisa menghibur orang lain yang juga mengalami penderitaan. Mengapa? Karena kita pernah mengalami itu. Kita pernah mengalami penghiburan daripada Tuhan. Yang ketiga, tujuan penderitaan itu mendidik kita, membuat kita murni, pemurnian, membuat kita menjadi suci. Dalam kitab Ayub kita melihat bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang besar. Tetapi lihat, melalui penderitaan tersebut ia disempurnakan, ia diperbaharui. Jadi penderitaan dapat menjadi sarana untuk memurnikan karakter dan meninggikan kesucian. Ayub berkata, tetapi dia tahu jalan yang kutempuh. Apabila dia mencobai aku akan muncul sebagai emas. Penderitaan akan membuat saudara menjadi seperti emas. Itu luar biasa. Penderitaan itu bagaikan api yang membuat kotoran-kotoran di sekitar saudara hangus. Kotoran itu bisa dosa, bisa perbuatan jahat, bisa karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, mendidik kita. Penderitaan itu mendidik kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Sifat manusia kalau sudah punya banyak berkat, dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Dia jadi bergantung kepada berkat itu, kepada uang, kepada dirinya sendiri, kepada kekuasaan, kepada jabatan. Filipi 4 ayat 13, Paulus menunjukkan bahwa melalui sesuatu, baik kekurangan maupun kelimpahan, kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kebergantungan penuh kepada Tuhan itu menjadi kesukaan Tuhan. Yang kelima, adanya pengharapan yang abadi. Kita tidak lagi mengharapkan dunia ini, kita hanya mengharapkan sorga, mengharapkan Tuhan. Kita tidak ingin berharap kepada kebahagiaan dunia, tetapi yang pengharapan kita udah benar, yaitu kita mengharapkan langit baru, bumi baru. Firman-Nya berkata dalam Roma 8:18, sebab aku menilai bahwa penderitaan yang kita derita sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dalam setiap situasi penderitaan ada didikan-didikan di sana. Ada pembentukan karakter di sana. Ada yang disucikan, dimurnikan. Ada pertobatan di sana. Jadi saudara, jangan takut dengan penderitaan. Ambil sebanyak-banyaknya keuntungan dari penderitaan. Jadikan penderitaan itu harta kekalmu di sorga. Jangan jadikan penderitaan dan masalah menjadi dosa yang menyenangkan setan. Tapi buat penderitaan itu meraup sebanyak-banyaknya harta kekal di kerajaan sorga.
membuat saudara semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin bergantung kepada Tuhan, sehingga keuntungan di pihak Tuhan dan di pihak saudara, dan kerugian di pihak setan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.